Halo, nama saya Siti Syaibani Gusnadi dengan NPM 069. Izinkan saya berpidato. Let's start watching. Bye-bye. Dear Honorable Lecturer and all my loving sisters and brothers, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat serta taufik dan hidayahnya. Karena sesungguhnya ialah raja di atas raja, penguasa di atas penguasa, sang pencipta alam, jin serta manusia. Yang kedua, tidak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan zahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni dinul Islam. Yang ketiga, tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang terdalam kepada Ibu Lilis Suryani SSTMKM yang telah memberikan saya kesempatan untuk berpidato dengan berjudul Peran Bidan dalam Menurunkan Angka Stunting. Teman-teman, masalah stunting itu masalah besar atau kecil sih? Pastinya masalah yang besar ya, karena stunting itu bukan sekedar masalah tinggi badan. Stunting itu yaitu kondisi di mana kurangnya gizi kronis yang akan berdampak pada perkembangan otak anak. Bayangkan ya, jika di negeri ini banyaknya anak yang mengalami stunting, kita bisa repot ya. Bisa-bisa nanti kita bisa dipimpin oleh pemimpin yang mungkin pemikirannya, mohon maaf sekali, lama ya, seperti sinyal yang di pedalaman. Karena tadi balik lagi kalau misalkan stunting bukan sekedar masalah tinggi badan, tetapi menghambat ke perkembangan otak si anak tersebut. Nah, menurut data, angka stunting di Indonesia ini cukup tinggi loh. Kenapa bisa? Karena tadi faktornya yaitu kurangnya gizi seimbang dari masa mulai kehamilan sampai dia usia 2 tahun. Nah, disinilah peran kita sebagai bidan sangat penting dalam menurunkan angka stunting. Apa aja sih peran-perannya? Nah, disinilah kita sebagai nakes mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mengedukasi dan juga mendampingi ibu hamil serta keluarga mereka. Apa aja sih langkah-langkahnya? Yang pertama yaitu mengedukasi gizi untuk ibu hamil. Nih, untuk para calon ibu, makan itu gak asal kenyang loh, tapi harus memenuhi kebutuhan yang seimbang. Karena si bayi itu membutuhkan nutrisi, bukan sekedar kenyang aja. Bukan sekedar nasi padang dengan porsi yang jumbo. Lalu yang kedua, mendorong pemberian ASI eksklusif. Ingat ya ibu-ibu, ASI eksklusif tanpa sulfur. Tapi sayangnya di zaman sekarang ini mungkin banyak ibu-ibu sebagian besar yang termakan iklan oleh iklan-iklan sulfur. Nah, maka dari itu kita harus menggembor-gembor memberi pendorongan kepada calon ibu bahwa ASI lah yang sangat penting untuk si calon anak tersebut. Lalu yang ketiga, ada memantau perkembangan dan pertumbuhan anak. Anak itu kayak tanaman loh. Kenapa bisa kayak tanaman? Karena kalau misalkan pertumbuhan perkembangannya tidak dipantau secara langsung, nanti tumbuhnya bisa miring. Betul apa betul? Betul dong. Maka dari itu nih, kita sebagai calon ibu, calon bidan nanti, kalau misalkan kita punya anak, kita harus aktif di posyandu. Kita harus beri anak itu imunisasi, vitamin, dan jangan lupa lagi tadi makanan dengan gizi seimbang agar nutrisinya tercukup. Lalu yang keempat ada peran ayah dalam kesehatan anak dan ibu. Kenapa sih sangat penting? Karena memengaruhi faktor fisik dan juga emosional. Kenapa sih bisa? Nah, buat para calon suami, jangan cuman senang waktu produksinya aja, tapi nanti pas udah melahirkannya ataupun nanti pas masa di kehamilan ini harus membantu
istri-istri kalian nih, para suami. Kayak misalkan dibantu kebutuhannya, seperti kayak kontrol ke dokter, itu harus didampingi ya, jangan sendirian. Oke. Nah, bidan ini sebagai garda terdepan loh dalam kesehatan anak dan ibu. Karena bidan ini bukan sekedar profesi semata. Di tangan kita ini bisa jadi nanti lahir generasi-generasi yang lebih kuat, lebih cerdas, lebih dari segalanya, bisa jadi calon presiden. Amin. Maka dari itu teman-teman sekalian, kita sebagai calon bidan, kita harus dengan sepenuh hati, dengan tulus menjalankan tugas kita. Jangan sampai di generasi yang akan mendatang nanti lemah-lemah karena kelalaian tugas yang kita jalani. Jangan sampai ya. Kalau kata Said Ali bin Abi Thalib, "Ungdur makola wala tangdur mankola." Lihatlah apa yang dia bicarakan, bukan tentang siapa yang membicarakannya. Oke teman-teman, sampai sini mungkin segitu saja. Terima kasih, syukron, arigatou gozaimasu, sarangi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.